Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan hidup kita dipenuhi berkah setiap harinya. Semoga hati kita selalu tenang dan penuh keyakinan. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, supaya setiap hari kita bisa belajar, berbagi ilmu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Untuk semua subscriber, saya doakan dari hati yang tulus. Semoga rizkinya lancar, sehat, dan hidupnya penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, mungkin kadang kita nggak sadar, doa-doa yang kita panjatkan selama ini nggak seefektif yang kita harapkan. Rasanya kayak udah berusaha, udah rajin doa, tapi rizki masih terasa sempit, hati masih gelisah, atau masalah hidup datang bertubi-tubi. Jangan khawatir, itu wajar. Kadang ada hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar yang membuat doa kita kurang nyampe ke Allah. Hari ini, kita bakal ngobrol santai tentang hal itu, supaya kita bisa introspeksi dan memperbaiki doa-doa kita. Semoga bermanfaat dan membuka jalan rizki yang halal dan penuh keberkahan. Pertama-tama, penting banget buat kita sadar bahwa doa itu bukan sekadar kata-kata. Doa itu ibarat kita bicara dari hati ke hati sama Allah. Kalau hati kita nggak benar-benar hadir, doa cuma bunyi-bunyian yang lewat begitu saja. Banyak dari kita mungkin pernah berdoa cuma biar terlihat rajin atau biar orang lain lihat. Saudaraku, doa yang datang dari niat supaya orang lain terkesan nggak akan banyak manfaatnya. Gunakan nada netral dan tenang. Allah mendengar semua doa dari hati yang tulus, bukan dari mulut yang kosong. Jadi, sebelum kita panjatkan doa, yuk kita cek niat kita. Pastikan niat itu murni untuk Allah dan kebaikan diri sendiri. Selain itu, hati kita kadang masih terselubung rasa iri atau dendam terhadap orang lain. Kadang kita nggak sadar, sambil berdoa, hati kita mikirin orang itu, membanding-bandingkan hidup kita, atau merasa iri sama rezekinya orang lain. Saudaraku, kalau hati kita penuh rasa iri, doa kita bisa terasa berat. Allah menyukai hamba yang bersih hatinya. Jadi sebelum doa, lepaskan dulu semua rasa iri, benci, atau dendam. Tarik napas dalam-dalam, relahkan semua, dan rasakan ketenangan hati. Kadang kita juga terburu-buru saat berdoa. Rasanya pengen cepat dikabulkan, jadi doa dibaca asal cepat-cepat. Padahal doa itu bukan sekedar hafalan lafaz. Doa itu perlu penghayatan, perlu dirasakan dari hati, dengan keyakinan bahwa Allah mendengar. Saudaraku, ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, perlahan dan penuh penghayatan, doa itu punya energi yang berbeda. Hati kita akan lebih tenang, dan Allah akan melihat kesungguhan kita. Adab doa juga penting banget. Kadang kita doa sambil tiduran, sambil main HP, atau sambil ngobrol. Allah sudah mengajarkan adab doa, sujud, mengangkat tangan, menundukkan kepala, dan khusyuk. Kalau kita nggak peduli adab ini, doa terasa kurang nyambung sama Allah. Tapi kalau kita lakukan dengan adab yang benar, hati kita lebih khusyuk, dan doa pun terasa lebih dekat ke Allah. Nada doa juga harus diperhatikan. Jangan sampai doa terdengar seperti menuntut atau memaksa Allah. Doa itu permohonan, bukan komplain. Kalau kita doa dengan nada sombong atau menuntut, percayalah, keberkahan bisa jadi tertahan. Allah senang dengan hamba yang rendah hati, yang menyadari bahwa segala sesuatu datang darinya. Selain itu, doa tanpa usaha juga nggak akan maksimal. Banyak orang berharap rezeki datang begitu saja, tapi nggak bergerak. Saudaraku, Allah memberi rezeki, tapi kita juga harus berusaha. Doa tanpa usaha itu seperti menanam benih di tanah tandus, nggak akan pernah tumbuh. Berdoa sambil berusaha membuat doa kita lebih mantap, hati lebih tenang, dan Allah melihat kesungguhan kita. Jangan lupa juga untuk memahami doa yang kita ucapkan. Kalau hanya mengulang lafaz tanpa ngerti artinya, doa kita hanya bunyi-bunyian. Rasakan setiap kata, hayati maknanya, dan bawa doa itu masuk ke hati. Doa yang dipahami dan dirasakan dari hati lebih cepat diterima Allah. Waktu juga penting, saudaraku.
Ada waktu-waktu mustajab untuk doa, seperti sepertiga malam terakhir, waktu sujud, atau saat azan berkumandang. Kalau kita mengabaikan waktu-waktu ini, doa tetap bisa dikabulkan, tapi manfaatnya tidak maksimal. Memanfaatkan waktu mustajab untuk berdoa seperti menanam benih di tanah subur. Hasilnya lebih cepat dan berkah. Banyak orang juga cuma berdoa saat butuh, saat hidup lagi susah atau lagi terdesak. Padahal doa harus jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Konsistensi doa bikin hati dekat dengan Allah, bikin rezeki lancar, dan membuat hidup lebih tenang. Ingat, doa yang konsisten datang dari hati yang selalu mengingat Allah, bukan hanya saat masalah datang. Terakhir, pastikan doa kita nggak minta hal yang haram atau mengandung syirik. Doa yang meminta sesuatu yang dilarang atau merugikan orang lain justru bisa menghalangi keberkahan. Allah Maha Suci, dan doa yang selaras dengan syariat selalu membawa kebaikan dan berkah. Saudaraku, perhatikan doa kita. Jangan sampai tanpa sadar kita meminta yang bukan hak kita. Dengan memperhatikan hal-hal ini, saudaraku, doa kita akan lebih nyampe, hati lebih tenang, dan rezeki lebih lancar. Jangan sedih kalau selama ini terasa berat. Ini justru kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dengan hati yang bersih, niat yang tulus, adab yang benar, usaha yang nyata, dan penghayatan dalam doa, insya Allah pintu rezeki akan terbuka lebih luas. Saudaraku, mari kita lanjut ngobrol lebih dalam tentang doa. Kita sudah membahas banyak hal yang sering membuat doa kita kurang diterima. Sekarang saya ingin mengajak saudaraku merenung bagaimana kita bisa memperbaiki doa agar hati lebih tenang, rezeki lebih lancar, dan hidup kita penuh berkah. Pertama, penting banget untuk selalu mengawali doa dengan rasa syukur. Kadang kita doa, tapi hati kita lupa untuk mengucapkan terima kasih atas nikmat yang Allah beri. Bahkan kadang setelah doa, kita tetap kurang bersyukur karena menganggap itu biasa atau rezeki itu sudah semestinya. Saudaraku, syukur itu membuka pintu doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Ini mengingatkan kita bahwa bersyukur itu dasar dari doa yang diterima dan rezeki yang diberkahi. Sebelum doa, tarik nafas, ucapkan Alhamdulillah. Rasakan nikmat Allah yang tak terhitung dan biarkan hati kita tenang. Setelah doa, tetaplah bersyukur, karena bersyukur adalah kunci pintu rezeki yang terus terbuka. Saudaraku, doa itu harus selalu halal dan baik. Jangan sampai kita minta sesuatu yang merugikan orang lain atau yang tidak seharusnya. Allah Maha Suci, dan doa yang selaras dengan syariat pasti membawa kebaikan dan keberkahan. Rezeki yang halal itu tidak hanya mencukupi kebutuhan, tapi juga membawa ketenangan hati. Sebaliknya, rezeki yang haram atau diraih dengan cara salah, meski banyak, hati tetap gelisah, tidak tenang, dan sering membawa masalah. Pastikan setiap doa untuk rezeki selalu sesuai ajaran Allah, supaya berkah dan barokah. Hati juga harus dijaga dari putus asa. Banyak orang merasa doa mereka tak dikabulkan, lalu merasa capek, kecewa, atau bahkan meragukan kuasa Allah. Saudaraku, jangan sampai itu terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba pun yang memohon kepada Allah sesuatu, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 jawaban. Ia akan diberi segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dijauhkan darinya karena itu lebih baik baginya." Ini mengajarkan kita untuk selalu yakin dan sabar, karena Allah selalu tahu yang terbaik. Hati yang yakin, doa lebih mudah diterima, dan kita tetap tenang meski hasilnya belum terlihat. Tawakal itu juga bagian penting dari doa. Kita bisa doa sepenuh hati, berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jangan sampai kita panik atau cemas, mencoba mengatur hasil sendiri. Percayakan semuanya kepada Allah, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Memberi. Tawakal membuat hati kita tenang, doa lebih ringan, dan rezeki mengalir dengan cara yang Allah kehendaki. Kadang rezeki datang dengan cara yang tak terduga, tapi percayalah, itu yang terbaik untuk kita. Saudaraku, doa harus datang dari hati yang tulus.
Jangan sampai kita hanya mengucapkannya karena terbiasa atau karena orang lain berdoa. Rasakan setiap kata, hayati maknanya, dan biarkan doa itu masuk ke hati. Doa yang dari hati itu seperti percakapan hangat antara kita dan Allah. Kita bisa bercerita, mengeluh, berharap, dan menaruh keyakinan bahwa Allah mendengar, peduli, dan menolong. Selain itu, perhatikan adab doa. Misalnya saat sujud, tangan diangkat, kepala menunduk, dan hati tunduk dengan penuh kerendahan. Doa yang disertai adab membuat hati lebih khusyuk dan lebih dekat dengan Allah. Bahkan ketika kita merasa sedih, bingung, atau lelah, adab ini membantu hati tetap fokus dan doa terasa lebih hidup. Kita juga harus konsisten. Jangan hanya berdoa saat kesulitan datang atau saat menginginkan sesuatu. Buat doa menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Ceritakan apa yang kita rasakan, mintalah kebaikan, kekuatan, dan bimbingan Allah setiap hari. Konsistensi doa akan mendekatkan kita pada Allah, membuat hati lebih tenang, dan membuka pintu rezeki yang berkah. Saudaraku, menangislah ketika doa mengalir dari hati. Air mata yang jatuh dari hati yang tulus itu sangat berharga di sisi Allah. Jangan menahan diri karena gengsi atau takut terlihat lemah. Menangis saat doa adalah bukti kerendahan hati dan kesungguhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba yang memohon dengan tulus akan selalu diterima. Air mata tulus menunjukkan kesungguhan kita, dan Allah melihat hati bukan penampilan. Doa bukan hanya untuk diri sendiri. Doa yang melibatkan kebaikan untuk keluarga, teman, bahkan seluruh umat manusia membawa keberkahan ekstra. Ketika kita mendoakan orang lain, Allah akan melipat gandakan pahala dan rezeki kita sendiri. Ini salah satu rahasia doa yang sering orang lupakan. Saudaraku, jangan ragu untuk mendoakan kebaikan orang lain. Karena doa kita bisa menjadi jembatan berkah bagi banyak orang. Selain itu, refleksikan setiap doa. Jangan hanya mengulang lafaz tanpa meresapi maknanya. Hati harus hadir, menaruh pengharapan, menaruh keyakinan, dan membuka diri menerima apapun keputusan Allah. Doa yang dirasakan dari hati lebih kuat, lebih dekat, dan lebih mudah dikabulkan. Kesabaran adalah bagian dari doa. Kadang doa dikabulkan segera, kadang perlu waktu, proses, dan usaha. Bersabar menunjukkan kita yakin pada Allah, berserah pada caranya, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Bersabar membuat hati kita tenang, pikiran jernih, dan rezeki datang dengan cara terbaik dari Allah. Saudaraku, semoga dari pembicaraan santai ini, kita bisa memperbaiki cara kita berdoa. Semoga hati kita bersih, niat tulus, adab terjaga, usaha nyata, doa dihayati, dan hasilnya selalu diserahkan pada Allah. Insya Allah, doa kita akan diterima. Rezeki mengalir lancar, hidup penuh keberkahan, dan hati tenang. Mari kita selalu ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berdoa, hendaknya dia yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doanya, dan jangan sampai dia ragu. Saudaraku, inilah rahasia doa yang dikabulkan. Hati yakin, tulus, sabar, tawakal, dan penuh pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.